baru wilayah Sumping Pak. Salam Pak. Kalau tinggal cicing. Bapak Pramil sedang jajarannya. Kebenaran cicing. Dan kami media dekat sarang masyarakat di Kampung Palena khususnya. Mengkamikan pikir ibadah semua awakilan khususnya masyarakat Maya di dia. Dan yang tentu pribadi orang Palena banyak Kampung Palena Medan Pagapalaw. Ketika nguping akhirnya bermasalah dia sok sanawas pribadi saya yakin dia tacan tantos kebenarannya banyak. Terlebih ada pihak yang lebih berwenang dalam hal ini. Kenapa? Sebetulnya saya mempunyai informasi itu 2 hari belakang Pak. Walaupun mungkin di luar sana orang-orang sudah pada tahu. Terlebih dengan kecanggihan teknologi seperti zaman sekarang ini di media sosial ketika update apapun, meskipun tanpa terbukti kebenarannya sudah langsung menyebar. Terlebih lagi dalam hal istilahnya itu yang negatif ya Pak. Dan daripada soalnya ketika moving gitu yang ada terus itu kalau mau nyalira terlebih hal upah memang begini kayaknya jauh. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat kalau ini makanya bukan masuknya lagi tersangka. Kalau itu terbukti sanksinya yang tak bisa gitu. Soalnya figur kadus yang jadi panutan daripada melakukan hal itu di desa di tempat pemerintahan desa. Terus terjadi hati rumah masyarakat. Tadi gurunya Tadi Bapak bilang katanya kita bicara sambil dengan kepala dingin. Insya Allah Pak, saya lihat sok sanawas abdi ketika dongkap kaji desa tadi pagi terus hari Pak. Tapi ditinggal buat di masyarakat desa Karmatong alhamdulillah Pak, tapi ke anarkis termasuk demikian Pak fasilitas negara. Karena yakin SDM orang-orang pendengar itu sangat tinggi semuanya. Mudah-mudahan dengan berjalannya diskusi ini sampai akhir bahkan kita berjalan dengan damai dan cari titik solusinya. Ya, beralih lagi cerita tadi Pak, saya mendapatkan info itu sebetulnya saya dapat dari sekolah langsung Pak. Karena yang namanya kebetulan saya honorer juga Pak, dari guru ke guru biasa mulut ke mulut. Walaupun itu belum tentu kebenarannya juga ya Pak. Yang namanya juga dari bicara. Dari pihak sekolah ada laporan bahwasanya ada perempuan yang mengatasnamakan inisial S. Mereka itu katanya ya isinya itulah kesusila. Termasuk saya tidak istilah bahasa Sunda itu kenal di tempat sebelah Pak. Saya besoknya kemarin hari Rabu datang ke desa untuk mengonfirmasi, bahkan saya berkomunikasi dengan sekdes. Kebetulan kadusnya pun ada, tapi nggak tahu telinga saya benar atau salahnya, tapi mudah-mudahan benar. Karena meskipun misalkan kebenarannya itu tidak ada rekaman, yang namanya bukti itu terus harus ada fisik. Bicara itu bisa disilat lidahkan lah, percaya saya. Nah, kemudian saya berdiskusi bertiga. Secara omongan nggak tahu telinga saya kata saya juga pendengarannya jelas atau tidak. Itu kadus mengaku 1 kali melakukannya di desa. Bahkan sekdes itu ada di sana. Walaupun pendengaran saya yang salah itu ya Pak ya. Ya sudah itu saya hanya sambil terdiam, Masya Allah kata saya Pak. Saya menyayangkan saja gitu. Terlebih masyarakat sudah banyak beginilah aduh. Jadinya gimana? Nah, makanya untuk itu saya langsung di sini mewakili masyarakat apa? Tujuan saya ketika di sini ada titik temu, nah solusinya yang terbaik. Terlebih misalkan ada pun itu misalkan kadusnya itu belum terbukti, tetap saya bakalan nanti mengarahkan masyarakat kuesioner Pak mengenai bagaimana tingkat kepercayaan terhadap kadus. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beri Pak. Saya mau penampilannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut, mohon maaf saya sebagai sekdes klarifikasi dulu Pak. Kemarin Kang Denny kan ngobrol sama Uji di dalamnya. Jadi saya gak mendengar, demi Allah saya tidak mendengar bahasa yang bersama. Tapi benar kalau kita ngobrol setelah itu benar, setuju. Tapi kalau pengakuan Uji, saya demi Allah saya tidak mendengar karena saya di luar, benar ya? Tapi bukan di sini kayaknya, di sini Pak akan sama Uji. Jadi itu rahasia antara Uji sama Kang Denny kalau di sini. Tapi kalau sudah di luar, Uji tidak mengakui langsung kalau di luar. Ya, benar. Ketika udah di luar, Pak saya klarifikasi saja. Ya cuman dia itu sambil bicaranya, oh cina, aduh saya ini bisa nanti. Gini Pak, sudah
saya nanya. Kenapa sembunyi? Tekan dia di rumahnya. Sembunyi tekan dia. Dilanjut saya, maaf saya, bukan saya mau ceritakan, maaf, karena kami menjadi saksi itu kan harus meyakinkan ya, karena saya tidak meyakinkan mendengar bahasa itu waktu di dalam ya kalian ya. Karena kalian di sana begitu membaca di dalam, benar saya dengar, kalau saya tidak mendengar bahasa itu. Kalau di dalam ya benar kalian ya. Ketika di luar, uji saya tanya, silakan uji tanya. Saya tanya, ini benar, terus yang pakar kalian tahu pulau, ini kan saya kenal. Doa kieu anu salah-salah. Siapa ya? Gelukin salah. Amankan deh. Amankan bawa ke kantor. Cek itu minum apa dia? Amankan. Obat itu. Obat kurang cari di mana tuh obat. Atau bisa desa. Ayo. Baik pemirsa Tribuners, ini saya sedang berada di Desa Kramatuangi di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini sejumlah warga sedang beraudiensi begitu meminta klarifikasi kepada pihak desa terkait adanya oknum seorang kadus yang melakukan tindakan asusila begitu di kantor desa. Nah, saat ini audiensi tengah berlangsung dan tadi sempat terjeda begitu adanya salah seorang warga begitu yang mengamuk begitu dari audiensi begitu. Alat bukti yang dibutuhkan untuk menaikkan status dari ke dalam penyidikan ini dibutuhkan dua alat bukti. Harus diingat, keterangan tersangka dan keterangan saksi itu bukan alat bukti. Apalagi misalkan itu tidak ada saksi. Saksi kan tidak ada. Iya, makanya Betul nggak? betul mau apapun nanti. Nah, makanya gini, makanya saya sampaikan. Keterangan tersangka kan tadi bilang nggak? Nah, saya bicarakan secara bicara, walaupun apapun nanti yang telah disampaikan, tadi kan sudah sampaikan seperti itu, kan masih bias dan keterangan tersangka tidak bisa dijadikan alat bukti sesuai dengan KUHP yang ada di Indonesia. Tetapi kami akan terus melakukan upaya pencarian informasi dan barang bukti. Pokoknya gini lah, bapak-bapak serahkan kepada kita terkait penanganan kasus ini. Dalam waktu dekat, setelah kita bisa menyimpulkan duduk permasalahan kasus ini bagaimana, saya akan kembali menyampaikan hasil. Saya mohon pada hari ini saat ini bapak-bapak kembali kulion permasalahan kita yang akan tangani. Dari tadi sebenarnya kita sudah mengangkat. Dari tadi pagi ketika tadi malam kita sudah kita minta keterangan ini. Maka nanti juga misalkan kalau ada yang merasa tahu terhadap kejadian itu, tapi asal dengan catatan apa? Tahu itu yang menjadi saksi itu harus melihat, mendengar, dan menjadi pelaku dari kegiatan tersebut. Itu bisa dijadikan saksi. Kalau hanya dengar ecek itu tidak betul, ya kan? Dapat itu. Makanya serahkan ke kita. Kami akan berupaya secara proporsional dan proporsional menangani permasalahan. Yakinlah buat saya. Abi Kapolsek Anyar di dia di Kesurupan, tapi kalau berbicara pengalaman, Abi ke 17 tahun di Indah. Abi orang lapangan, tahu persis permasalahan seperti ini bagaimana. Tapi titip ke bapak-bapak.
ketika ada desas-desus isu-isu lagi yang masuk yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tolong ulah di ya. Kita yang sedang menangani. Tapi Pak, maaf ya Pak, mohon Pak. Kalau kita berdasarkan berarti itu kembali ke BBM Pak. Ya. Karena ini sudah zaman kecanggihan teknologi Pak. Apalagi media sudah tidak bisa dihambat lagi Pak. Adapun ketika penanggapan orang itu, ketika ada suatu informasi, itu tanggapannya kalau SDM-nya langsung Pak, proaktif ya ke dia itu. Nah, kan ini sudah bisa diredam. Paling seperti ini Pak nantinya. Ya. Duduk perkaranya pasti. Makanya saya juga tadi silahkan saya ngomong dengan catatan, dengan aman, damai, tertib, itu. Ya, termasuk alhamdulillah barusan sudah ada kebijakan dari Pak Lurah. Masyarakat udah aja yang kemarin udah mengundurkan diri. Mangga itu ranah yang berbeda. Iya. Silakan. Ya, Pak Lurah. Tapi tolong cara penyampaian tuntutannya, harapannya Pak Lurah juga punya kebijakan. Yakin Pak Lurah juga punya penilaian. Kalau misalkan ini pas Pak Lurah, ranah saya akan bersikap dan memproses permasalahan ini secara politik. Karena Pak Lurah enggak ada di itu. Ya, nah, pokoknya percayakan lah. Izin komandan. Kita duduk lagi. Baru duduk deh. Ya. Aman. Di sini. Saya kira atau sekap aspirasinya Pak kurang simpulkan banyak Banten. Jadi Sultan namanya dongkap. aneh Pak, waktu tadi ada yang tadi Bapak juga sampaikan. Halo. Jadi namanya masalah aspek fakta hukum komandannya proses polisian yang akan adapun aspirasi dari rekan-rekan masalah kejadian yang bersangkutan bagaimana yang disampaikan oleh barusan yang datang kepada saya bahwa mengharapkan yang bersangkutan diberikan aspirasi itu akan dilaksanakan tentunya dengan mekanisme yang benar. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah membantu kita berkumpul di sini karena sama-sama mencintai Karangmatuangi. Betul. Sebetulnya saya ini menganggap sebagai bentuk kecintaan kita semua. Rekan-rekan berkumpul dari pagi bahkan dari malam di sini. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada desa kita. Jangan sampai ada desa kita dikotori. Saya juga tidak akan tebang pilih siapapun yang berani merusak martabat marwah desa Karangmatuangi akan kita harus. Jadi mulai besok akan ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Cukup. Kenapa tidak sekarang Pak? Kenapa tidak sekarang? Ada Pak. Kita kan harus koordinasi dulu sama kecamatan dan sebagainya. Jadi Pak Lurah. Ini duduk perkaranya udah jelas kan sama polsek lagi di ini. Saya proses. Ya artinya kan belum ada pengunduran kalau permasalahan belum selesai. Enggak, ini kan ini menyikapi masalah riak sosial, Pak. Saya kira yang bersangkutan juga tidak akan nyaman bekerja di desa. Terlepas itu benar dan tidaknya. Ini Pak Lurah, sangat tidak bijaksana kalau andai kata Aji tidak bersalah yang bersangkutan bersalah. Tapi kalau pernyataannya udah disampaikan oleh baik pihak Kapolsek atau Lurah, baru kita clear masalahnya. Iya. Aspirasi ya. Kalau saya aspirasi teman-teman seperti itu, pengen yang bersangkutan diberhentikan. Karena mungkin meskipun belum terbukti secara moral nama desa kita udah terus yang bersangkutan juga pasti sudah ngedrop Pak. Saya kira udah tidak nyaman lagi bekerja di desa Karangmatuangi. Jadi saya kira ini proses berjalan Pak Reddy. Jadi kalau saya khawatir saya akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Tatkala yang bersangkutan masih ada di desa, yakin saya kira rekan-rekan nggak akan menang.
Nah, ini yang lebih baik kita menyelesaikan satu dulu dan akan menghindari dampak negatif yang lebih besar. Itu perhitungannya. Memang semuanya juga nggak enak, tapi saya harus ngambil sifat. Itu paling bisa dipahami ya. Bukan capek, enak-enak bisa. Jadi sekali sana kan 1 bulan sekali pulang, 1 bulan sekali nggak terlalu capek. Terus ini Bapak-bapak, saya tambahkan sedikit tadi terkait karena kita baru tadi sudah disampaikan dua permasalahan yang berbeda. Dalam kesempatan ini saya mungkin ingin menyampaikan terkait dengan indikasi ataupun dugaan perbuatan melawan hukum. Ini kan baru indikasi, ini kan baru dugaan. Kita tetap harus mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Sampai misalkan yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka pun, hukum positif yang ada di Indonesia menyebutkan bahwa menggariskan bahwa sebelum jatuh vonis ketuk palu di pengadilan, tetap yang bersangkutan masih dikedepankan asas praduga tak bersalah. Yang berhak menentukan seseorang bersalah dan tidak itu bukan polisi, bukan jaksa, bahkan kita, apalagi masyarakat. Itu ada SOP-nya, itu ada mekanisme. Yang berhak menjatuhkan dan menetapkan seseorang bersalah ataupun tidak adalah pihak pengadilan. Itu satu. Terus yang kedua, penanganan proses ini saya tadi sudah sampaikan. Saya akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada secara profesional dan proporsional. Hal nanti hasilnya dari penyelidikan yang kita lakukan seperti apa, nanti akan saya sampaikan. Nanti akan saya koordinasikan juga. Jadi betul apa yang tadi disampaikan. Yang bersangkutan walaupun desas-desus isu di luar seperti itu, tetap Pak, tolong jangan sampai ada yang menjustifikasi. Itu kan baru dugaan, itu kan baru isu. Apalagi bapak-bapak ini tidak ada yang melihat, tidak ada merasakan sendiri ataupun ikut sendiri, kan tidak. Itu kan dari isu. Isu-isu inilah sekarang yang menjadi salah satu faktor perpecahan pada masyarakat itu, yang menjadi salah satu faktor gesekan di tengah-tengah masyarakat. Saya mohon dengan sangat baik, permasalahan ini terkait dengan proses mekanisme hukum serahkan kepada kami. Hal yang lain yang tadi ada dengan kaitannya dengan kepala desa, maka nanti kepala desa itu. Jadi saya mohon selesai dari sini, selesai kegiatan ini, saya mohon bapak-bapak sekalian kembali seperti sedia kala, kembali situasinya seperti semula. Kita akan terus melakukan upaya pencarian keterangan-keterangan, pencarian bahan keterangan. Nanti setelah kita dapat menyimpulkan duduk perkara terkait dengan isu ini, insya Allah nanti juga saya akan sampaikan hasilnya seperti apa. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan ini tidak terjadi ataupun tidak terbukti perbuatan melawan hukumnya, ya tidak ada. Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang kita mintai keterangan. Kalau misalkan ada indikasi dan indikasinya kuat dikuatkan oleh bukti-bukti yang bersangkutan secara hukum melawan, ada perbuatan melawan hukum, pasti Pak, pasti kita akan tetapkan sebagai tersangka dan tidak akan proses lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Tolong setelah ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti yang barusan, nggak elok lah, saya terus lah. Mana itu kurang saling gesekan. Kita cinta Keramat Wangi, kita semua warga Keramat Wangi, kita selesaikan setiap permasalahan ini secara adat ketimuran, ya, musyawarah, mufakat, ngobrol, ada sesuatu hal saling mengingatkan,
Kalau misalkan ada permasalahan silahkan tanyakan kepada yang berkompetennya. Tidak perlu teriak-teriak di luar. Apalagi sampai ini yang berbahaya, paling berbahaya. Nulis-nulis di medsos, padahal seperti yang itu belum jelas, belum tentu perbuatan itu. Ya, kenapa nulis-nulis sembarangan? Misalkan si A pelaku ini bla 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 bla, tulis di IT. Kenal undang-undang ITE, yakin saya. Mulutmu harimaumu itu dulu, kalau sekarang mulutmu adalah harimaumu adalah jarimu adalah nanti jangan. Lebih baik kita tanyakan kepada yang berkompeten, tanyakan kepada pihak terkait, biar kita pun seperti mensikapi permasalahan ini lebih bijaksana. Mungkin itulah ya, cukup, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Serahkan kepada kami lah, serahkan kepada kita akan proses permasalahan ini dengan profesional, transparan. Kita juga sudah mendapatkan sebetulnya bukti-bukti, keterangan-keterangan terkait permasalahan ini, namun belum waktunya saya sampaikan karena ini masih terlalu dini. Kita masih butuh pendalaman. Nanti setelah ini baru kita sampaikan. Mungkin itu dari saya ya, cukup ya, tidak ada lagi. Titip ya Pak, setelah ini kembali seperti sedia kala, kondusif ya. Cukup kalau Terima kasih kepada Bapak Kapolsek, juga rekan-rekan semua. Itu klarifikasi dan penjelasan dari saya sebagai Kepala Desa Karamatuangi, juga dari Kapolsek Cisurupar. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun ya, katanya.